Truk tua itu mengeluarkan bunyi batuk dan berhenti total. Mesinnya akhirnya mati di depan sebuah pom bensin yang sudah lama ditinggalkan. Bagi Luka Rivas, seorang veteran yang terluka dengan lebih banyak luka daripada kenangan yang layak dikenang, ini terasa seperti pukulan terakhir dalam hidup yang sudah penuh dengan penderitaan. Tapi Bravo, seekor anjing German Shepherd yang duduk setia di sampingnya, tidak memperhatikan kehancuran di sekitar mereka. Sebaliknya, Bravo menatap tajam ke satu titik di tanah. Matanya tajam dan tak bergerak. Seolah-olah dia bisa melihat menembus aspal yang retak ke sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah rahasia bernilai $200 juta, sesuatu yang bisa mengubah hidup Luka sepenuhnya atau mengakhirinya. Luka meneguk whisky lagi, gelas ketiganya, dan rasanya tetap membakar seperti yang pertama. Rasa perih itu justru ia sambut. Itu mengusir kenangan yang hidup di bayang-bayang pikirannya. Sendirian di cahaya redup apartemennya yang sempit, Luka duduk dengan gelas berisi cairan kuning keemasan, diterangi satu berkas cahaya yang menembus jendela berdebu. Meski usianya baru 30-an, wajahnya tampak jauh lebih tua, letih oleh beban yang ia pikul. Tubuhnya yang tinggi dan kurus, dulunya dibentuk oleh disiplin ketat sebagai prajurit ranger, kini tinggal tulang dan garis-garis tajam di balik kemeja kotak-kotak biru yang pudar. Rambutnya yang coklat pendek, dipotong karena kebiasaan, mulai memutih di tepinya, sangat kontras dengan foto lama yang tergantung tak jauh dari situ. Di foto itu, dua tentara mengenakan seragam gurun tersenyum berdampingan, tangan saling merangkul, diterangi cahaya emas matahari Afghanistan. Lucia dan Javier, sebelum bom itu, sebelum keheningan itu, sebelum rasa bersalah yang tak pernah pergi. Lucia mengangkat gelasnya ke arah foto itu, sebuah penghormatan diam untuk seseorang yang sudah tiada. Whisky membantunya mengaburkan kenangan itu cukup untuk tidak menghancurkannya, tapi dering telepon yang tajam memecah keheningan. Ia tidak langsung menjawab. Dering itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Dengan helaan napas berat dan aroma alkohol murahan, ia meraih telepon dari atas meja. Di layarnya tertulis, Morales and Associates, hukum keluarga. Rivas, jawabnya dengan suara serak. Tuan Luka Rivas, suara di ujung sana terdengar formal dan kaku. Tidak ada kehangatan, hanya profesionalisme dingin. Itu adalah Tuan Morales, pria yang sepertinya tidak pernah melepas jas abu-abunya selama bertahun-tahun. Saya menelepon untuk menyampaikan kabar duka. Ini tentang ayah Anda, Kolonel Daniel Rivas. Maaf, beliau meninggal dunia dengan tenang pagi ini. Luka diam. Kata dengan tenang terasa asing, ayahnya selalu seperti batu dan baja, dingin dan tak tergoyahkan, lebih mirip simbol ketertiban daripada sosok penyayang. Orang asing dengan nama belakang yang sama. Pemakamannya akan dilakukan secara tertutup dan dijadwalkan hari Kamis. Lanjut Morales di tengah keheningan. Pembacaan surat wasiat akan dilakukan di kantor saya hari Jumat pukul 10 pagi. Saudara-saudara Anda sudah diberitahu, harap datang tepat waktu. Lalu sambungan telepon terputus sebelum Luka sempat merespons. Ia menatap bayangannya di layar ponsel yang gelap. Kabar duka. Kata-kata itu tidak membangkitkan apapun di dalam dirinya, hanya kehampaan seperti bintang dingin dan jauh yang akhirnya padam. 2 hari kemudian, Luka berdiri di ruang rapat steril milik Morales dan Associates. Ia tidak berpakaian rapi untuk acara itu. Masih mengenakan kemeja kotak-kotak yang sama, celana jeans usang, dan sepatu kerja yang sudah rusak. Ia tidak mencoba menyesuaikan diri. Di seberang meja mengkilap duduk saudara-saudaranya, rapi dan elegan, seolah baru keluar dari majalah mode mewah. Ricardo yang tertua tampak seperti model iklan korporat, mengenakan jas mahal yang nilainya mungkin lebih dari penghasilan bulanan Luka. Rambut hitamnya ditata sempurna dan matanya terus-menerus melirik jam tangan mewahnya, seolah setiap detik yang terbuang di sini adalah kerugian.
Claudia, saudara kembarnya, duduk di sampingnya. Ia adalah seorang broker seni, anggun dalam gaun sutra, rambut pirangnya tersusun rapi dalam sanggul mahal. Tatapannya pada Luka penuh belas kasihan yang tidak menyakitkan, hanya dingin dan acuh. Di ujung meja, Tuan Morales berdeham lalu mulai membaca surat wasiat. Suaranya datar, tanpa emosi. Ada donasi untuk badan amal, instruksi untuk pegawai lama, lalu bagian warisan utama. Untuk Ricardo, sebuah dana kepercayaan yang besar. Untuk Claudia, dana serupa dan apartemen mewah ayah mereka di kota. Luca tidak mengharapkan apa-apa. Ia datang bukan untuk uang. Ia tidak menginginkan apapun. Dan untuk putraku, Luca, lanjut Morales, aku mewariskan seluruh properti yang terletak di Oak Haven, Montana, termasuk bisnis dan segala isinya. Semoga ia menemukan makna di sana. Ruangan itu hening seketika, lalu Ricardo tertawa tak percaya. Oak Haven, maksudnya pom bensin tua yang hampir roboh itu yang dia dapatkan? Claudia meletakkan tangannya dengan lembut di lengan Ricardo. Ricardo, cukup. Ia menatap Luka dengan simpati yang sama. Aku yakin ayah punya alasan tempat itu tenang, sederhana. Itu cuma tumpukan puing di tengah-tengah antah berantah, kata Ricardo dengan sinis, tanpa menyembunyikan rasa jijiknya. Cocok sebenarnya. Setidaknya sekarang kamu punya atap untuk berteduh, adikku, tambahnya sambil menyeringai. Asal atapnya belum roboh. Luca mengepalkan rahangnya, tapi tetap diam. Matanya menatap serat kayu meja, sementara amarah dan rasa malu mengaduk dalam dadanya, perasaan yang sudah sangat akrab. Di mata mereka, ia hanyalah mantan tentara gagal, pria yang tak sanggup hidup di luar medan perang. Sepertinya ayah mereka pun berpikiran sama. Ada satu hal terakhir, ujar Tuan Morales sambil menyesuaikan kacamatanya dan membaca dokumen. Ini adalah ketetapan pribadi yang tidak bisa diubah. Teman Kolonel Rivas, anjing bernama Bravo, harus tetap tinggal di properti itu dan berada di bawah perawatan penuh Luka Rivas. Sebelum Luka bisa memahami apa yang baru saja didengarnya, pintu terbuka. Seorang asisten hukum muncul, memegang tali kulit sederhana. Di ujungnya berdiri seekor anjing yang langsung menarik perhatian. Anjing paling mengesankan yang pernah dilihat Luka. Bravo adalah German Shepherd, jelas berada di masa terbaiknya, mungkin berusia 5 atau 6 tahun. Bulu tebalnya berwarna abu-abu tua dan putih, berkilau terkena cahaya. Anjing itu berdiri tegak, berotot dan tenang, dengan mata gelap yang cerdas menelusuri ruangan dengan pandangan penuh kendali. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak menggonggong, tidak merengek, hanya berdiri diam, seolah sadar sepenuhnya akan suasana yang serius di ruangan itu. Ricardo mendengus dan melambaikan tangan. Anjing, apa yang harus Luka lakukan dengan itu? Claudia mengernyitkan hidung. Semoga saja sudah dilatih buang air di tempatnya. Bravo tidak memperhatikan mereka. Tatapannya langsung tertuju pada Luka, tak berkedip. Dalam keheningan yang panjang, keduanya saling menatap. Tidak ada kehangatan di mata Bravo, tapi ada sesuatu yang dalam, seakan sedang mencari. Sesuatu yang membuat Luka merasa seperti sedang ditelanjangi secara batin. Akhirnya Luka berbicara, "Aku tidak mau anjing." "Syaratnya sudah final," jawab Tuan Morales tanpa ekspresi, mendorong pena dan setumpuk dokumen ke arahnya. "Menerima properti berarti menerima anjing itu. Silakan tanda tangan di sini." Dengan pasrah, Luka mengambil pena. Bagi dirinya, Bravo bukanlah teman. Ia hanyalah tanggung jawab lain yang tidak diinginkan. Pengingat lain tentang ayah yang tak pernah benar-benar melihatnya. Suara goresan pena terdengar tajam di tengah keheningan. Setelah selesai, Luka berdiri dan pergi. Tali kulit di tangannya terasa asing dan berat. Bravo berjalan di sampingnya, langkah demi langkah, tenang dan teratur. Mereka sampai di truk tua milik Luka.
Ia membuka pintu penumpang dan tanpa perlu perintah, Bravo langsung melompat dan duduk di kursi yang sobek, menatap lurus ke depan seakan sudah siap menempuh perjalanan. Keheningan di dalam kabin terasa dalam, membentang seperti dinding antara keduanya. Mereka adalah dua orang asing, seorang pria yang dihantui masa lalu dan seekor anjing yang diam disatukan oleh wasiat seseorang yang telah tiada. Luka menyetir, masuk ke jalan raya dan berbelok ke arah barat, menuju Montana, menuju sebuah tempat terlupakan yang dipenuhi kenangan berkarat dan hantu-hantu tertutup debu. Perjalanan itu panjang dan tanpa kata. Luka terus memandangi jalan, sementara Bravo duduk diam menatap luasnya padang dan pegunungan di kejauhan. Saat mereka tiba di Oak Haven, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan oranye dan ungu. Kota itu bahkan nyaris tak layak disebut kota. Hanya ada beberapa bangunan yang masih bertahan di sepanjang jalan sepi, dan di ujungnya berdiri warisan dari ayahnya. Sebuah papan kayu tua tergantung di tiang berkarat, Rivas Service Station. Catnya mengelupas dan bintang terang di logonya telah berubah menjadi kuning pucat. Dua pompa bensin tua berdiri di atas beton yang retak, seperti peninggalan yang dilupakan. Toko kelontong kecil dan garasi di sampingnya tertutup debu tebal, jendelanya nyaris tak tembus pandang. Ricardo menyebutnya tumpukan puing, dan itu masih terlalu baik. Kenyataannya lebih buruk, tempat itu seperti nisan bagi mimpi yang telah lama mati. Luca memarkirkan truknya dan membiarkan suara mesinnya meredup dalam keheningan. Ia duduk sebentar, membiarkan beban tempat itu meresap ke dalam tulangnya. Inilah rupanya tujuan yang diberikan ayahnya, perlahan tenggelam dalam keterasingan di tengah antah berantah. Dengan napas berat, ia keluar dari mobil. Bravo mengikutinya, mendarat lembut di atas kerikil. Ia tidak mengibas-ngibaskan ekor, tidak juga mengendus-endus. Ia hanya berdiri di samping Luka, waspada dan diam, seakan sedang menyerap segalanya. Luka menggunakan kunci dari amplop pengacara untuk membuka apartemen di atas toko. Pintu berderit saat terbuka, mengeluarkan udara pengap dan debu. Spray putih menutupi furnitur yang minim, memberi kesan menyeramkan seperti tempat yang sudah lama dilupakan. Debu melayang di bawah cahaya keemasan matahari senja yang masuk lewat jendela kotor. Keheningannya berat, menekan, terlalu akrab, sama seperti kekosongan yang Luka rasakan selama tinggal di kota, yang selalu ia coba tenggelamkan dalam alkohol. Reaksinya datang secara naluriah, usaha putus asa untuk melarikan diri. Ia membongkar lemari dapur, menggeser kaleng-kaleng tua sampai menemukan yang dicarinya, sebotol whisky murah setengah penuh, peninggalan ayahnya seperti semuanya di sana. Tangannya sedikit gemetar saat ia menuangkan cairan itu ke gelas berdebu. Ia menenggak whisky itu dalam satu tegukan panjang, menyambut rasa panas yang mengalir di tenggorokannya. Lalu ia menuang gelas kedua dan ketiga, bersandar di meja dapur sambil membiarkan alkohol perlahan membius semua yang ada di dalam dirinya. Di sudut ruangan, Bravo sudah meringkuk, mengamati dalam diam, matanya tak menunjukkan apa-apa. Saat malam turun, keheningan di apartemen semakin pekat, hanya dipecah oleh suara angin yang melolong pelan di luar. Suara itu seperti kail yang masuk ke dalam pikiran Luka, menyeretnya kembali ke masa lalu, kembali ke panas dan debu, ke momen-momen yang terombang-ambing antara kebosanan dan kekacauan. Kenangan itu menghantamnya seperti pukulan di dada. Ia kembali berada di Kandahar, matahari menyengat seperti palu, udara penuh debu. Ia dan Javier sedang menyusuri rute patroli yang terakhir sebelum mereka pulang. Gerakan mereka selaras, seperti dua orang yang saling memahami tanpa perlu kata-kata. Hal pertama yang akan kulakukan setelah kita kembali, kata Javier sambil tersenyum memecah ketegangan.
adalah mengajak Elena ke restoran Italia di tepi danau itu. Yang taplak mejanya kotak-kotak, kau ingat, aku akan makan sepiring besar pasta, lalu melamarnya. Luka tersenyum sambil menepuk bahu sahabatnya. Dia pasti gila kalau menolakmu. Dia lebih gila lagi kalau bilang iya, ujar Javier sambil tertawa. Tapi aku harap dia sedikit gila. Mereka seperti saudara, bukan karena darah, tapi karena semua yang telah mereka lalui. Javier adalah cahaya dalam kegelapan hidup Luka, satu-satunya yang selalu mengingatkannya seperti apa bentuk harapan. Mereka terus berjalan, senapan diturunkan, mata menyapu jalan di depan. Dunia di sekitar mereka berwarna coklat pucat dan kering, menyembunyikan bahaya di setiap bayangan. Lalu itu terjadi. Tanpa peringatan, hanya cahaya putih menyilaukan yang menelan segalanya, disusul ledakan keras yang seolah merobek udara. Hantaman itu melemparkan Luka ke belakang, helmnya membentur tanah berbatu, telinganya berdengung tajam, debu dan asap memenuhi udara. Tersengal, kehilangan arah, Luka memaksa tubuhnya bangkit, adrenalin mengalir deras di nadinya. "Javier!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam dengingan di telinga. "Javier!" teriaknya lagi, terseok-seok menembus kabut. Lubang besar di tanah mulai terlihat, kasar dan tak beraturan. Dan di tengah debu itu, ia melihat sisa-sisa dari Javier. Kenangan itu retak, dan Luka tersadar kembali di dapur Montana yang kotor, memegang erat tepian meja sampai buku-bukunya memutih. Ia masih bisa mendengar tawa Javier, menggema seperti hantu di tengah keheningan. Duka itu datang lagi, tajam dan segar. Ia butuh lebih, butuh melupakan, butuh merasa hampa. Ia berbalik ke arah meja, tangannya meraih botol dengan putus asa. Ujung jarinya menyentuh kaca saat suara rintihan pelan terdengar dari belakang. Ia mengabaikannya, ia tidak peduli. Ia merasa pantas mendapatkannya. Ia menggenggam botol itu. Tapi saat itulah hidung dingin mendorong tangannya. Ia menunduk. Bravo ada di sana, kepala miring menatapnya. "Menjauh!" gumam Luka, suaranya berat dan penuh luka. Ia mencoba menyingkirkan anjing itu, tapi Bravo tidak bergeming. Ia mengangkat botol untuk menuang dan sebuah kaki depan menekan lengannya. Tidak keras, tidak menyerang, tapi tegas. Tekanan itu menghentikan gerakannya. Luka menatap kaki itu, lalu perlahan menatap mata Bravo. Ia mencoba bergerak, tapi Bravo tetap diam di tempat. Dengan kesal, Luka membanting botol ke meja dan mencoba meraih dari sisi lain. Tapi Bravo bergerak lagi, berdiri di antara dirinya dan whisky itu. Ia tidak menggeram, tidak menunjukkan taring. Ia hanya berdiri kokoh, tembok berbulu dan kehendak. Matanya menatap Luka tanpa gentar. Dalam sekejap itu, Luka melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ini bukan sekadar anjing yang mengikuti pelatihan. Ini lebih dalam, lebih manusia daripada binatang. Sebuah permohonan diam yang kuat. "Jangan!" Luka mundur dari meja, tercengang. Ia jatuh di kursi dapur yang berdebu. Keinginan untuk minum terkubur di bawah keterkejutan dan sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Ia menatap Bravo yang kini berdiri di depan botol, diam dan tak bergerak. Untuk pertama kalinya, sejak bertemu anjing itu, Luka benar-benar melihatnya. Ini bukan sekadar peliharaan ayahnya, bukan beban lain. Bravo adalah penjaga. Dan kini, Luka adalah tanggung jawabnya. Pagi datang dengan cahaya samar yang menembus jendela apartemen yang kotor. Luka bangkit duduk. Kepalanya terasa berat, bukan karena alkohol, tapi karena semua yang ia tahan malam sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya terasa jernih. Lebih jernih dari yang pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Ia telah membuat pilihan. Ia tidak minum. Ia mengayunkan kakinya ke lantai berdebu. Pandangannya mengarah ke meja tempat botol itu masih berdiri, tak tersentuh. Dan di antara dirinya dan botol itu terbaring Bravo, kepala di atas kaki depannya. Tubuhnya rileks, tapi matanya terbuka lebar, mengawasi Luka.
Bravo menatapnya dengan tenang dan penuh keteguhan, pengingat diam akan janji tak terucap yang kini mereka bagi. Rasa lapar yang aneh muncul dalam diri Luka, sesuatu yang lama tak ia rasakan setelah berbulan-bulan menumpulkan segalanya dengan alkohol. Kaleng-kaleng makanan di apartemen sudah terlalu tua untuk bisa dipercaya. Labelnya pudar dan mengelupas. Ia harus turun ke toko di bawah. Anak tangga kayu berderit di bawah langkah kakinya. Bravo mengikutinya dari belakang, cakarnya menekan kayu dengan suara pelan. Toko kelontong di bawah dipenuhi aroma waktu, debu, usia, dan bau asam yang menempel di udara yang diam. Cahaya matahari nyaris tak menembus jendela buram, memantulkan cahaya redup di rak-rak yang dipenuhi kotak sereal pudar dan camilan basi. Tempat itu tampak seperti tidak tersentuh selama bertahun-tahun, seperti potret sempurna dari sebuah penelantaran. Lucia menelusuri rak, mencari sesuatu yang layak dimakan, tapi saat itu ia menyadari Bravo menghilang. Ia segera menoleh dan melihat German Shepherd itu berada di balik meja kasir, bergerak dengan tenang di antara tumpukan mesin tua dan koran rapuh. Hidungnya menempel di lantai, tubuhnya rendah dan diam, ekornya membeku. "Bravo, ayo, tidak ada apa-apa di sana," panggil Luka. Suaranya menggema pelan di ruang kosong itu, tapi Bravo tidak menggubris. Ciumannya semakin cepat, lebih mendesak. Lalu ia mulai mengais, cakarnya yang kuat menggaruk satu titik di atas lantai linoleum. Bukan karena main-main, tapi tepat sasaran. Hanya satu ubin yang warnanya berbeda. Lucia mendekat, sepatunya berderak di atas serpihan kecil yang tak terlihat. "Hei, hentikan," gumamnya sambil meraih kerah Bravo. Tapi Bravo tetap tak berhenti. Ia mengeluarkan satu gonggongan pendek, cepat dan tajam, lalu menatap Luka, kemudian kembali ke ubin itu. Pesannya sangat jelas, "Lihat sini." Lucia menghela napas, setengah kesal, setengah penasaran. Fokus seperti itu, ia pernah melihatnya. Pada tentara saat bertugas, pada anjing militer terlatih yang hanya peduli pada target. Ia berlutut, menekan tangannya ke ubin yang diganggu Bravo. Rasanya berbeda, longgar. Luca mendorongnya perlahan dan ubin itu bergeser di bawah jari-jarinya. Detak jantungnya meningkat. Ia melirik ke arah Bravo yang kini duduk sabar, mengeluarkan erangan pelan seolah memberi semangat. Oke, aku lihat," gumam Luka, lebih kepada Bravo daripada dirinya sendiri. Ia masuk ke garasi di sebelah, bau karat dan oli menyengat di udara. Setelah mencari-cari, ia menemukan linggis berat dan membawanya kembali ke dalam toko. Ia menyelipkan ujung logam itu ke celah ubin dan mendorong dengan keras. Lem tua menahan, merengek di bawah tekanan, hingga dengan bunyi retak tajam, ubin itu terlepas. Di bawahnya bukan beton, melainkan ruang kosong, dan di dalam rongga gelap itu terletak sebuah peti logam hijau dibungkus kain berminyak. Kualitas militer, tua tapi terawat dengan sempurna. Di sisinya terdapat huruf stensil, sebagian besar sudah pudar. Sebuah rasa dingin merambat di tubuh Luka. Ini bukan sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik pom bensin biasa. Ia menarik peti itu keluar, berat, terkunci dengan gembok baja tebal. Bravo mengibaskan ekornya sekali. Pelan. "Apa yang kau temukan, nak?" bisik Luka. Ia membawa peti itu ke atas, meletakkannya hati-hati di atas meja dapur. Gemboknya terlalu kuat untuk dibuka dengan linggis, jadi ia kembali ke garasi. Kali ini ia kembali dengan palu dan pahat. Prosesnya keras dan kasar. Logam membentur logam di setiap pukulan. Akhirnya gembok itu patah. Luca berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang, lalu perlahan membuka tutupnya. Aroma samar menyembur keluar, dokumen tua, kulit yang menua, dan sesuatu yang dingin serta logam. Di dalamnya semuanya tertata rapi, dengan ketelitian yang diingatnya dari masa dinas militer. Di bagian atas ada satu bundel kecil, barang-barang pribadi. Dengan hati-hati, Luka mengangkatnya, sepasang doktek perak milik ayahnya.
sebuah medali militer yang belum pernah ia lihat, dompet kulit tua, penuh lipatan. Ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu foto, seorang wanita muda dengan senyum hangat dan mata lembut. Ibunya. Ibunya telah meninggal saat ia masih kecil. Melihat wajah itu disimpan begitu rapi oleh ayahnya yang dingin dan keras membangkitkan sesuatu dalam diri Luka, perasaan yang tajam dan sulit dijelaskan. Di bawah kenang-kenangan itu ada sebuah kunci kuningan berat. Permukaannya kusam, bagian atasnya berbentuk seperti roda gigi yang rumit. Tidak seperti apapun yang pernah dilihat Luka. Dan di bagian paling bawah kotak, sebuah buku catatan militer hijau bercover keras. Standar militer, ia mengambilnya berat secara fisik dan emosional. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu bukan milik ayahnya. Halaman itu tidak berisi kata-kata atau kalimat, tapi dipenuhi blok-blok padat simbol, huruf, dan angka, jelas semacam kode. Luca menatapnya, tubuhnya bergetar oleh kejutan. Kabut yang selama ini membungkus pikirannya, alkohol, duka, rasa bersalah, mulai sirna. Sebagai gantinya, sesuatu yang tajam muncul kembali. Fokus seorang prajurit. Ia mengenali strukturnya. Itu adalah jenis sandi substitusi, metode yang pernah ia pelajari semasa menjadi ranger. Rumit, ya, tapi bukan mustahil. Terlalu lama, satu-satunya tujuan hidupnya adalah menghilang dalam sebotol alkohol. Ia gagal di medan perang, gagal pulang, gagal menyelamatkan Javier. Tapi saat ia menggenggam buku catatan itu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh di dalam dirinya, rasa misi, alasan untuk terus melangkah. Ia meletakkan jurnal itu dengan hati-hati di atas meja, menaruh kunci kuningan rumit di sampingnya. Lalu, matanya bergerak ke arah botol whisky di seberang ruangan. Botol itu masih memanggilnya, godaannya lemah tapi nyata. Tapi itu bukan lagi jeritan, hanya bisikan. Dan untuk pertama kalinya ia punya sesuatu yang lebih keras untuk menjawabnya. Pengejaran akan kebenaran telah dimulai. Selama 3 hari berikutnya, Luka nyaris tidak menyadari dunia di sekelilingnya. Waktu kehilangan arti saat ia bekerja di meja dapur, sepenuhnya tenggelam. Botol whisky tetap tak tersentuh, menjadi saksi bisu dari pertarungan yang kini ia menangkan. Perhatiannya terpaku pada pemecahan sandi di jurnal. Ia memenuhi halaman demi halaman dengan diagram, kisi huruf, dan pecahan kode. Lapisan kode yang kompleks mengujinya, tapi fokus yang dibutuhkan membuat pikirannya tajam seperti pisau. Sedikit demi sedikit pesan-pesan tersembunyi mulai muncul. Ia menemukan rincian tentang pertemuan rahasia, komunikasi terenkripsi, dan orang-orang yang pernah melewati kota sepi Oak Haven. Tak terlihat oleh siapapun kecuali mereka yang memang ditugaskan untuk melihat. Ini adalah dunia bayangan, operasi intelijen yang dikubur dalam tempat-tempat sunyi. Rasanya seperti membaca sejarah perang tersembunyi. Ia hampir tidak makan dan tidur pun lebih sedikit lagi. Tapi Bravo tetap berada di sisinya, penjaga setia. Entah sedang tertidur di bawah meja atau mengawasi dari sudut ruangan, kehadiran anjing itu konstan dan menenangkan. Di malam hari ketiga, Luka hampir berhasil memecahkan salah satu entry tersulit saat Bravo berdiri, meregangkan tubuh, lalu mendorong lengannya dengan hidung. "Bukan sekarang, nak," gumam Luka, matanya tetap menatap simbol-simbol. "Sedikit lagi." Tapi Bravo tak menyerah. Ia merengek pelan dan mendorong lengan Luka lebih keras. Saat itu tak berhasil, ia berjalan ke pintu dan menoleh ke belakang, menunggu. Pesannya jelas, "Ikut aku." Dengan helaan napas lelah, Luka mundur dari meja. Mungkin Bravo ingin keluar, tapi Bravo tidak menuju ke pintu depan toko. Ia langsung menuju garasi yang terhubung. Luka mengikutinya menembus bayangan berdebu, lalu menyalakan lampu. Satu bola lampu menyala dengan suara mendengung dan kerlap-kerlip, menyinari ruangan yang penuh peralatan rusak dan mesin berkarat. Udara pengap,
penuh aroma oli dan bensin. Bravo bergerak dengan tujuan menuju dinding paling ujung, tempat sebuah panel logam besar tertutup karat berdiri. Saklar-saklar tua dan stiker peringatan tertutup debu dan kotoran. Itu tampak seperti kotak kontrol yang sudah lama dilupakan, peninggalan dari masa saat tempat ini masih berfungsi. Bravo berhenti di depannya dan mulai mendorong satu titik tertentu di bagian bawah, seperti mur atau semacamnya. Luka mendekat. "Apa itu ya? Kau mencium sesuatu?" Bravo tidak bergerak. Hidungnya kembali menekan titik yang sama, merengek, mendesak. Luca berjongkok dan menyeka kotoran dengan lengan bajunya. Saat karat terangkat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Itu bukan mur. Bentuknya terlalu sempurna, terlalu disengaja. Logam di bawahnya tampak berbeda, ringan, mengilap di balik korosi. Sebuah pikiran menghantamnya, kunci. Ia merogoh saku dan mengeluarkan kunci kuningan berat dari peti. Bagian atasnya yang berbentuk roda gigi cocok sempurna dengan bentuk itu. Detak jantungnya meningkat. Ia menyelaraskan kunci dan mendorongnya masuk. Passage sempurna. Klik lembut terdengar seketika. Dengan napas teratur, Luka memutarnya. Tak ada gesekan, tak ada hambatan. Hanya desisan pelan dari sistem hidrolik yang aktif di balik dinding. Lalu seluruh panel bersama bagian dari dinding beton mulai bergeser ke dalam. Lancar, hening. Seperti mekanisme yang telah menunggu bertahun-tahun untuk saat ini. Saat dinding tersembunyi itu terbuka, sesuatu yang tak terduga muncul di hadapannya. Sebuah pintu dari baja tahan karat, bersih sempurna, terpasang rapi di bingkai cekung dengan tepi logam disikat. Sebuah lampu hijau kecil bersinar lembut di atasnya. Lalu, dengan dentingan halus, pintu itu meluncur terbuka, menyingkap lift industri ramping yang disinari cahaya putih dingin. Luca berdiri terpaku, tak bisa berkata-kata. Mata Bravo menatapnya tenang dan mantap, lalu ekornya bergerak sekali, seolah mengonfirmasi apa yang baru saja disadari Luca. Ini memang tujuan Bravo, misinya. "Oke, Bravo," bisik Luca, suaranya serak. "Tunjukkan jalannya." Bersama-sama mereka melangkah masuk ke dalam lift. Pintu tertutup dengan desisan lembut, mengurung mereka dalam keheningan yang sempurna. Lalu lantainya mulai bergerak, halus, senyap, turun lebih dalam dari ruang bawah tanah manapun yang pernah dikenal Luca. Saat pintu terbuka kembali, dunia telah berubah. Mereka tidak lagi berada di pom bensin tua di Montana. Mereka berdiri di pintu masuk sebuah ruangan bundar yang sangat besar, terang dan sejuk. Suara dengungan lembut memenuhi udara, dengungan kekuatan, teknologi canggih yang berjalan diam-diam. Satu sisi dinding dipenuhi server yang berkedip dalam irama. Sisi lainnya menampilkan peta dunia, penuh pin berwarna dan catatan tulisan tangan. Di tengah ruangan, sebuah meja komando dipenuhi monitor, berdiri seperti takhta informasi. Ini bukan ruang penyimpanan, ini pusat komando di bawah tanah. Tersembunyi, Luca melangkah masuk ragu-ragu, sepatunya berdentum di lantai bersih, terlalu nyaring di ruang sehening itu. Begitu ia melewati ambang pintu, sebuah layar besar di dinding seberang menyala, dan di sanalah dia, ayahnya. Kolonel Daniel Rivas muncul di monitor, lebih tua dan lebih tegas daripada yang Luca ingat, mengenakan seragam militer lengkap. Suaranya tenang, fokus. Bukan suara seorang ayah yang bicara pada anak, tapi komandan yang memberi perintah. "Luca," ucap sang kolonel, suaranya memenuhi ruangan. "Kalau kau menonton ini, berarti kau sudah berhasil, dan kepercayaanku padamu tidak sia-sia." Luca berdiri diam, tak mampu berkata apapun. "Apa yang kau lihat di sekelilingmu adalah dia Outpost 7, lanjut ayahnya. "Aku memimpin fasilitas ini selama 32 tahun. Pom bensin di atas hanyalah topeng. Sebuah bagian dari Amerika yang dilupakan, yang tak pernah dicurigai siapapun. Hidupku di sini adalah kebohongan, tapi kebohongan demi negara."
Penjelasannya mengalir dengan presisi militer. Ayahnya direkrut ke Badan Intelijen Pertahanan setelah keluar dari pasukan khusus. Selama Perang Dingin, ia ditugaskan untuk mengelola lokasi ini sebagai pusat operasi rahasia dan rumah aman. Seluruh rincian kehidupan sipilnya adalah kedok, kebohongan yang dirancang dengan hati-hati. Lalu datang kabar mengejutkan. Sebagai bagian dari tugas dan lewat investasi cerdas, kata sang kolonel, menatap lurus ke kamera. Aku membangun kekayaan pribadi. Aset yang kutinggalkan untukmu bernilai sekitar 200 juta dolar. Luka terhuyung ke belakang. Napasnya tertahan. 200 juta. Angka itu sulit dipahami, sangat bertolak belakang dengan hidupnya, makan malam dengan mie instan, tagihan yang selalu terlambat, dan truk tua yang nyaris mati. Ini bukan amal, lanjut sang kolonel, seakan tahu apa yang akan dipikirkan anaknya. Ricardo dan Claudia hidup untuk penampilan. Mereka akan menghamburkannya atau menjualnya ke penawar tertinggi. Aku mewariskannya padamu karena kau seorang prajurit. Kau tahu arti pengorbanan, tanggung jawab, kehormatan, hal-hal yang hanya mereka pura-pura pahami. Tatapan ayahnya menajam, suaranya menjadi lebih tegas. Ini bukan hanya uang, Luka. Ini senjata, sumber daya. Apa yang kau lakukan setelah ini adalah misimu. Layar berubah gelap. Keheningan di pusat komando terasa lebih berat dari sebelumnya. Kebenaran tentang kehidupan rahasia ayahnya. Besarnya warisan yang kini ia tanggung. Beratnya harapan yang kini berada di pundaknya. Ia menunduk ke arah Bravo yang tetap berada di sisinya. Matanya tenang dan tak bergeser. Anjing itu mendorong tangan Luka dengan hidungnya. Dan dalam keheningan itu, Luka memahami sesuatu yang sebelumnya luput. Bravo bukan sekadar warisan, ia adalah pelindung, mitra. Dikirim bukan hanya untuk menemani, tapi untuk membimbingnya melewati semua ini. Mereka tidak lagi sendiri, mereka kini adalah tim. Luka berdiri di tengah dengungan gema pos rahasia itu. 200 juta dolar. Fasilitas dia. Kebohongan 30 tahun yang terkubur di bawah sebuah pom bensin. Kedengarannya seperti cerita mata-mata, bukan sejarah rusak dan membosankan milik keluarganya. Ia melangkah ke arah konsol utama, bayangannya nyaris tak tampak di layar-layar yang belum menyala. Ia menyentuhkan tangan ke baja dingin dari salah satu server. Padat, nyata. Ia kembali menatap Bravo yang duduk tenang di jantung tempat rahasia ini, seolah memang terlahir di sana. Bunker itu tak tampak asing baginya, terlihat seperti rumah. Tergerak oleh naluri yang lembut, Luka duduk di kursi kulit besar di depan konsol. Saat ia duduk, monitor utama menyala. Sebuah prompt muncul dengan huruf bercahaya, password. Suara ayahnya kembali terdengar di benaknya. Kepercayaanku padamu tidak salah tempat. Ia mengetik tanggal lahirnya. Akses ditolak. Ia mencoba nama ibunya. Akses ditolak lagi. Lalu ia teringat jurnal itu. Entri lengkap pertama yang berhasil ia pecahkan bukan sekadar pengantar. Itu adalah sebuah tanggal. Tanggal saat ayahnya membeli pom bensin. Luka mengetik tanggal itu. Akses diterima. Layar berubah menjadi tampilan desktop minimalis. Hanya ada satu file di sana. Dokumen teks sederhana berjudul "Baca ini dulu". Luka mengkliknya dengan jari yang gemetar. Dokumen terbuka, isinya adalah sebuah panduan. Langsung, detail, dan tersusun seperti buku lapangan. Ditulis sendiri oleh ayahnya. Panduan itu menjelaskan setiap aspek operasional bunker, dari sistem daya hingga jaringan komunikasi satelit aman. Setiap barisnya efisien, tepat, dan metodis. Cerminan dari pria yang membangunnya. Namun di antara instruksi teknis itu, Luka melihat sesuatu yang lain, kejeniusannya. Disiplin luar biasa yang dibutuhkan untuk menjaga rahasia selama lebih dari 3 dekade.
Ia membaca rencana cadangan yang sangat rinci, protokol darurat, dan sistem perlindungan berlapis. Ini bukan lagi sosok dingin dan jauh yang selama ini ia kenal. Ini adalah seorang ahli strategi, seorang pelindung yang memikul beban besar dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, sebuah perasaan mulai tumbuh dalam diri Luka, rasa hormat. Lalu ia sampai di bagian berjudul protokol walk-in. Instruksinya memuat frasa tantangan dan jawaban yang digunakan untuk mengenali agen lapangan. Satu baris membuatnya langsung duduk tegak. Tantangan, bintang-bintang sangat terang di Oak Haven. Jawaban, tapi bulan selalu lebih terang di atas pegunungan. Ia terus membaca, kehilangan jejak waktu. Setiap dokumen yang ia buka mengungkap potongan lain dari kehidupan rahasia ayahnya, log transaksi, laporan intelijen, pesan terenkripsi. Ayahnya tidak hanya menyimpan uang, ia menjalankan operasi diam-diam yang kompleks dengan kedalaman yang tak terbayangkan, dan Luka merasakannya. Tarikan emosional, koneksi yang mulai terbentuk dengan sosok yang dulu tak pernah ia mengerti. Bunker ini, misi ini, adalah warisannya. Bukan sekadar uang atau tanah, tapi tujuan, tanggung jawab. Lalu dari atas terdengar suara, denting pelan, bel di atas pintu toko berbunyi. Luka membeku, ujian pertama, adrenalin menyambar tubuhnya. Ia mengunci terminal, berdiri dan menoleh ke arah Bravo yang sudah siaga, matanya mengarah ke lift. "Oke, nak," bisik Luka, "saatnya pura-pura jadi penjaga toko." Mereka naik kembali. Luka berdiri di balik meja kasir, berusaha menenangkan napas. Ia menyeka telapak tangannya di celana jeans dan mencoba bersikap biasa, seolah ia tak baru saja keluar dari pusat komando bawah tanah. Seorang pria masuk, usia sekitar 50-an, rata-rata dalam segala hal, jaket biru angin, celana khaki, wajah netral. Seorang turis, sales, pria itu mengangguk sopan dan melihat-lihat rak. Setelah beberapa saat, ia mengambil sebotol air dan berjalan ke meja. Luka memasukkan harganya, jarinya sedikit gemetar di atas mesin kasir. $2, katanya, suaranya pelan dan kering. Pria itu menyerahkan uang tunai dan menunggu. Lalu, sambil melirik keluar jendela depan yang kotor, ia berkata, "Bintang-bintang sangat terang di Oak Haven." Kata-kata itu menghantam Luka seperti gelombang kejutan, frasa tantangan. Pikirannya berpacu, apa jawabannya? Bulan, pegunungan, ya, gumamnya, lalu cepat membenarkan. Tapi bulan selalu lebih terang di atas pegunungan. Terlalu keras, terlalu terburu-buru. Ia meringis dalam hati, tapi pria itu tidak bereaksi. Hanya ada kilatan tipis di matanya, anggukan kecil, halus, tepat. Ia mengambil kembaliannya dan botol air. "Terima kasih," ucapnya lalu berbalik dan pergi. Pintu berdenting saat menutup, mobilnya menyala, dan begitu saja ia menghilang. Kurang dari 1 menit, Luka berdiri di belakang konter, membeku. Keheningan kembali, tapi kini terasa berbeda, penuh energi, hidup. Itu nyata, semuanya, bunker, jurnal, protokol, misi. Untuk pertama kalinya sejak dia diberhentikan dari dinas, Luka merasakan sesuatu yang kuat muncul di dalam dirinya. Tujuan. Tempat ini bukan sekadar pom bensin tua yang terbengkalai, ini adalah pos dalam arti sebenarnya, sebuah titik penjagaan dalam perang tersembunyi, dan dia yang terpilih untuk menjaganya. Dia kembali ke atas bersama Bravo. Apartemen itu masih berdebu dan remang-remang, botol whisky tetap tak tersentuh di atas meja. Dia menatap botol itu. Kejernihan, jenis kejernihan yang dulu diyakini ayahnya masih dimilikinya, jenis yang sekarang paling ia butuhkan. Keinginan itu masih ada, seperti bisikan samar di sudut pikirannya, tapi sekarang nyaris tak terdengar, ditelan oleh sesuatu yang lebih kuat. Tujuan. Luka mengambil botol whisky itu, berjalan ke wastafel, dan membuka tutupnya. Tanpa ragu, ia menuangkan isinya ke saluran pembuangan. Aroma alkohol memenuhi udara sejenak, tajam dan menyengat. Lalu menghilang.
Ia menoleh ke jendela, menangkap bayangannya di cahaya redup. Sosok pria bermata kosong dan hancur yang dulu selalu ia lihat tak ada lagi. Yang tersisa kini adalah seseorang yang baru, tenang, mantap. Seseorang dengan misi. Bravo mendekat dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di kaki Luka. Gerakan itu sederhana tapi menguatkan. Misi telah dimulai. Beberapa minggu pertama berlalu dalam kabut kerja keras dan fokus. Dengan berhenti minum, datang kejernihan. Luka menyalurkan semuanya untuk memperbaiki stasiun itu. Dia membersihkan garasi, menyikat jendela yang berlumut, memperbaiki peralatan, bahkan berhasil menghidupkan kembali satu pompa bensin. Setiap luka, goresan, dan tetes keringat terasa seperti pelepasan. Hari demi hari, beban masa lalunya terasa semakin ringan. Di malam hari, ia turun ke dalam bunker tersembunyi, dunia rahasia barunya. Di sana, ia terus memecahkan catatan terenkripsi milik ayahnya dan mempelajari aturan hidup dalam bayang-bayang. Rasanya seperti menjalani pelatihan ulang, hanya saja kali ini dia adalah murid sekaligus komandannya. Tapi kedamaian tak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Suatu sore, datanglah sebuah surat, amplop tebal dengan logo firma hukum yang tidak dikenal Luka. Di dalamnya ada penawaran resmi. Ricardo dan Claudia ingin membeli properti itu. Jumlahnya besar. Luca langsung membuangnya ke tempat sampah. Seminggu kemudian datang surat lagi. Tawaran itu 2 kali lipat. Bahasanya tidak lagi sopan. Ia buang lagi. Lalu mereka mengirim seseorang langsung. Sebuah sedan mewah hitam meluncur di jalan kerikil. Tampak sangat tidak cocok di lanskap yang kasar. Seorang pria keluar, mengenakan setelan abu-abu rapi dengan sepatu yang begitu mengilap hingga memantulkan sinar matahari. Umurnya sekitar 40, rapi dan penuh percaya diri. "Tuan Rivas," kata pria itu mengulurkan tangan. "Sergio Mendoza dari Big Sky Development." Luque, sambil mengelap oli dari jarinya, tidak menyambut jabatan itu. Bravo bangkit dari tempat teduh di samping garasi dan berdiri di sebelah Luka, tenang tapi siaga. Senyum Mendoza sedikit mengencang. "Saudara-saudari Anda menyewa kami untuk mengevaluasi potensi tanah ini. Dan izinkan saya katakan, potensinya besar sekali. Kami membayangkan resort mewah. Gerbang eksklusif menuju pegunungan. Kami siap memberi Anda tawaran yang bisa mengubah hidup Anda." Ia melambaikan tangan ke arah stasiun itu, ke arah hidup Luka, seolah itu sampah yang siap dibuang. "Itu tidak dijual," jawab Luca dengan suara mantap. Alis Mendoza terangkat. "Saya rasa Anda belum paham seberapa serius tawaran ini. Kita bicara soal kesepakatan 7 digit. "Saya sangat paham," kata Luka, "dan saya tidak tertarik." Ia meletakkan tangan di kepala Bravo. Anjing gembala itu tak bergerak, tapi pandangannya tak pernah lepas dari pria itu. Gemuruh pelan terdengar dari dada Bravo. Tenang tapi jelas. Mendoza berdehem. "Baiklah, keluarga Anda akan segera menghubungi." Ia berbalik, masuk ke mobil, dan pergi meninggalkan debu tebal di belakangnya. Telepon berdering malam itu. Luka mengenali nomornya, Ricardo. Ia membiarkan dering beberapa kali sebelum mengangkatnya. "Luka," kata Ricardo, suaranya terdengar merendahkan. "Claudia juga di sini. Kami dengar kamu bertemu dengan Tuan Mendoza. Katanya kamu kurang kooperatif." "Tanah itu tidak dijual," kata Luka datar. "Jangan konyol," suara Claudia menyela. Tajam, terdengar kesal. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana? Main bengkel-bengkelan? Memalukan." "Kami memberimu jalan keluar," tambah Ricardo. "Kesempatan untuk memperbaiki semuanya." "Hidupku baik-baik saja," kata Luka. Dan kali ini dia benar-benar memaksudkannya. Ricardo tertawa pendek mengejek. "Baik-baik saja? Tinggal di tempat kumuh ngobrol sama anjing?" "Kami khawatir padamu," kata Claudia. "Kamu memang selalu labil. Menolak tawaran ini cuma membuktikan kalau kamu tidak berpikir jernih." Luka merasakannya seperti tamparan, tapi dia tidak menunjukkannya.
Jawabanku sudah final. Hening panjang menyusul. Saat Ricardo bicara lagi, nada ramahnya menghilang, suaranya tenang, dingin. Baiklah Luka, kami sudah mencoba bersikap baik, tapi biar aku jelaskan dengan jelas. Kamu punya riwayat perilaku tidak stabil, beberapa kali terlibat masalah karena alkohol. Seorang hakim mungkin tidak akan memandang baik orang seperti itu mengelola properti besar. Perut Luka terasa menciut. Sayang sekali, lanjut Ricardo, suaranya halus tapi menusuk, kalau kami harus membawa ini ke pengadilan dan membuatmu dinyatakan tidak layak untuk mengatur hidupmu sendiri. Kami bisa diberi hak kendali atas segalanya demi melindungi warisan ayah dari keputusan burukmu. Bayangkan saja, semuanya diambil darimu demi kebaikanmu. Tentu saja, ancaman itu menohok dalam. Ricardo menggunakan masa-masa tergelap Luka yang masih menghantuinya sebagai senjata. Tangan Luka sedikit gemetar. Hasrat lama mulai muncul. Panik, akrab dan tak diundang, mulai naik ke permukaan. Itu ancaman? Tanya Luka dengan suara parau. Itu janji, jawab Ricardo pelan, lalu menutup telepon. Luka perlahan menurunkan telepon, seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan takut. Kepercayaan diri yang selama beberapa minggu terakhir ia bangun kembali, tiba-tiba terasa rapuh seperti kertas basah. Ricardo tidak sepenuhnya salah. Luka memang mantan pecandu alkohol. Masa lalunya penuh ketidakstabilan. Jika mereka mau, mereka bisa menghancurkannya. Ia menjatuhkan diri ke kursi, menunduk, menutupi wajah dengan tangannya, sementara suara-suara dari kesalahan lamanya menggema dalam pikirannya. Ia merasa tidak berharga, tak berdaya, seperti tak cukup kuat. Lalu ia merasakan sesuatu di lututnya. Ia mendongak. Bravo datang dan meletakkan kepalanya yang besar di pangkuan Luka. Anjing itu menatapnya dengan mata yang dalam dan tenang. Tak ada penilaian, tak ada kesedihan, hanya keyakinan penuh. Bagi Bravo, Luka tidak rusak. Ia tetap pemimpin, tetap pelindungnya. Luka memeluk bulu lebat Bravo, menarik kekuatan dari aroma dan kehangatannya. Ia merangkul anjing itu erat-erat, menggenggam ketenangan Bravo seperti tali penyelamat. Bravo bukan sekadar teman, dia adalah bukti bahwa ayahnya pernah percaya padanya, mempercayainya untuk memimpin dan melindungi. Ricardo dan Claudia hanya melihat kesalahan lama, tapi ayahnya dan anjing luar biasa ini masih melihat prajurit yang selalu ada dalam dirinya. Gemetar itu berhenti, ketakutan mulai mencair, digantikan sesuatu yang lebih tajam. Ini bukan lagi sekadar soal tanah. Ini perang untuk hidupnya, untuk kedamaian, dan untuk warisan sejati ayahnya. Mereka telah membuatnya menjadi urusan pribadi. Ia menatap Bravo yang menjilat tangannya dengan lembut. Mereka nggak tahu siapa yang sedang mereka hadapi karena, kata Luka, suaranya kembali stabil. Cengkeraman keserakahan mereka makin erat, tapi dia bukan orang yang mudah dihancurkan lagi. Seminggu berlalu sejak panggilan Ricardo. Tak ada kunjungan, tak ada surat. Tapi Luka tak tertipu. Ini belum berakhir. Ini cuma ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Jadi dia bersiap. Setiap malam dia turun ke bunker, bekerja dengan jurnal ayahnya dengan tujuan baru. Dia tidak sekadar mengumpulkan kenangan lagi. Dia mengumpulkan intel, seperti prajurit yang mempelajari misi. Mencari nama, tempat apa saja yang bisa menjelaskan apa yang mendorong saudara-saudaranya. Di siang hari, dia memperkuat pom bensin, memeriksa semua pintu, mengunci jendela, dan membawa besi panjang dari garasi ke apartemen. Dia dalam siaga penuh. Lalu, pada malam Selasa tanpa bulan di langit, itu terjadi. Luca duduk di ruang tamu lantai atas, membaca di bawah cahaya lampu tunggal. Bravo meringkuk di kakinya, sesekali bergerak dalam tidurnya. Angin malam berbisik lembut dari luar. Semuanya terasa tenang, seperti mimpi rapuh yang siap dirobek sewaktu-waktu. Sebuah van gelap tanpa tanda berhenti di jalan raya, sekitar 1/4 mil jauhnya. Lampunya mati.
Dua sosok keluar, berpakaian hitam dari kepala sampai kaki, bergerak seperti bayangan, cepat dan tanpa suara. Profesional yang terlatih, mereka mengabaikan pintu masuk toko dan langsung menuju pintu garasi besar. Salah satu dari mereka berlutut dengan alat-alat, membuka kunci dengan keterampilan terlatih. Bunyi klik pelan saat pengaitnya terbuka nyaris tak terdengar. Tapi nyaris tidak cukup. Di kaki Luka, telinga Bravo langsung tegak. Geraman dalam terdengar dari dadanya, rendah dan mantap seperti gemuruh guntur di kejauhan. Matanya terbuka, waspada dan fokus. Ketenangan menghilang. Luca tidak bergerak. Buku di pangkuannya terlupakan. Ia sudah belajar di lapangan untuk selalu mempercayai anjing seperti Bravo tanpa ragu. Ia meletakkan tangannya di punggung Bravo. Perintah diam untuk tetap siaga dan mendengarkan. Hanya ada angin, tapi Bravo tetap tegang, otot-ototnya siap. Lalu Luka juga mendengarnya, gesekan logam yang samar dari arah garasi. Kuncinya mulai terbuka. Luca langsung berdiri, menggenggam linggis besi. Dia melangkah ke arah tangga, jantungnya berdetak keras, dingin dan mantap seperti jenderang perang. Bravo berdiri di sampingnya, tegang dan fokus. Geramannya semakin keras. Lalu terdengar suara pintu garasi yang mulai terbuka, halus dan lambat seperti peringatan. Dua sosok gelap menyelinap masuk. Begitu mereka melewati ambang pintu, Bravo meledak. Geramannya berubah menjadi gonggongan menggelegar yang memecah keheningan malam. Dia melompat ke depan, kilatan bulu dan otot, melesat menuruni tangga seperti peluru. Luka mengejarnya, langkahnya cepat dan senyap. Serangan tiba-tiba dari Bravo memberi Luka waktu krusial untuk menyesuaikan penglihatannya di garasi yang remang. Ia melihat para penyusup, terpaku, terkejut oleh kemunculan seekor anjing gembala Jerman besar yang penuh amarah. Salah satunya, pria besar dengan bahu lebar, mengangkat linggis untuk bertahan. Tapi Bravo tidak mengarah ke senjatanya. Dia meluncur ke bagian tengah tubuh pria itu, menghantam dadanya dengan seluruh tenaganya hingga pria itu terhuyung ke belakang sambil mengerang. Penyusup lainnya lebih kecil, lebih cepat. Dia berbalik ke arah Luka di dasar tangga. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya. Mata pisaunya memantulkan cahaya bulan yang masuk dari garasi terbuka. Dia maju tanpa ragu, berbahaya dan penuh percaya diri. Tapi Luka bukan orang asing bagi bahaya. Dia seorang ranger, terlatih untuk situasi seperti ini. Instingnya langsung bekerja. Refleks murni dan efisien mengambil alih. Saat pria itu menyerang, Luka menghindar dengan mudah, menggunakan kecepatan lawan untuk menjatuhkannya sendiri. Dengan ayunan bersih dan kuat, dia mengayunkan linggis bukan ke kepala pria itu, tapi ke pergelangan tangannya. Suara retakan keras terdengar saat tulangnya patah. Pisau itu terlepas, pria itu menjerit, memegangi pergelangan tangannya yang hancur. Luca tak berhenti, ia langsung menyusul dengan tendangan tajam ke kaki pria itu, menjatuhkannya ke lantai dalam rasa sakit. Sementara itu Bravo sempat terlempar oleh penyusup yang lebih besar. Pria itu bangkit, kembali menggenggam linggis sebagai senjata. Tapi lalu dia melihat pemandangan itu, rekannya mengerang di lantai. Luka berdiri kokoh dengan linggis siap dan Bravo menggeram dengan posisi siap menyerang lagi. Dia tak berpikir panjang, dia kabur ke dalam gelapnya malam. Rekannya yang terluka meringis dan memegangi lengannya yang patah, merangkak menyusul sambil menyeret kakinya. Beberapa detik kemudian, Luka mendengar suara mesin fan yang meraung dan melaju menjauh. Keheningan kembali hanya dipecah oleh napas berat Luka dan geraman pelan Bravo yang masih waspada. Adrenalin mulai surut menyisakan rasa logam pahit di mulut Luka. Ia berlutut di samping Bravo, mengusap punggungnya dengan lembut. "Anak baik," bisiknya, suaranya serak. "Kamu menyelamatkan kita." Ia melihat luka kecil di bahu Bravo, mungkin akibat hantaman linggis, tapi tidak serius. Bravo baik-baik saja.
Luka berdiri dan meneliti garasi. Berserakan di lantai, ada alat-alat yang dibawa para penyusup. Mereka tidak menyentuh kasir atau barang berharga di bagian depan. Tujuan mereka jelas, ruang kantor kecil di belakang, tempat ayahnya dulu menyimpan dokumen. Mereka bukan mencari uang, mereka mencari informasi. Ricardo dan Claudia yang mengirim mereka. Sebuah kebenaran dingin menusuk hati Luka. Ini bukan sekadar perselisihan keluarga soal tanah. Tak ada sebidang tanah, seberapapun berharganya, yang bisa membenarkan kekerasan sekejam ini. Ini bukan soal keserakahan lagi. Ini soal ketakutan. Saudara-saudaranya percaya ada sesuatu yang penting tersembunyi di sini, sesuatu yang layak dipertaruhkan segalanya. Ia melangkah ke pintu garasi yang terbuka dan menatap ke gelapnya malam Montana yang tak berujung. Bahaya fisik memang telah berlalu, tapi ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Ini bukan tentang pom bensin, ini tentang apa yang tersembunyi di bawahnya. Pertempuran diam-diam kini telah berubah menjadi perang terbuka. Hari setelah pembobolan, suasana tenang yang aneh menyelimuti stasiun itu. Luka bergerak membersihkan seperti mesin, metodis dan diam, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Segala hal tentang pembobolan itu, presisi, waktu, sasaran, memberinya satu kesimpulan. Saudara-saudaranya bukan sekadar serakah. Mereka ketakutan, dan ketakutan itu membuat mereka berbahaya. Luka merasakan rasa gatal yang konstan di bagian belakang lehernya, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi. Bravo juga merasakannya. Ia tetap menempel di sisi Luka, tak lagi santai tapi siaga. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Lalu, sekitar tengah hari, sebuah sedan abu-abu gelap berhenti di pompa luar. Seorang wanita keluar dari mobil, usianya sekitar awal 50-an, dengan mata tajam dan waspada yang tak melewatkan satu detail pun. Rambutnya yang beruban, sebagian dipotong rapi dan praktis. Ia mengenakan setelan celana warna arang, profesional, sederhana, dan efisien. Dia tidak tampak seperti turis, dia terlihat seperti seseorang dalam urusan resmi, mungkin seorang profesor atau agen pemerintah. Satu hal yang jelas, dia tidak datang untuk mengisi bensin. Dia bahkan tidak menyentuh pompa. Alih-alih menuju pompa, dia berjalan langsung ke pintu masuk garasi, tempat Luka pura-pura merapikan alat-alat. Tatapan mereka bertemu di ruang berdebu itu. "Aku dengar mesin tua si kolonel sedang rewel," katanya tenang. Suaranya datar, tapi membawa wibawa yang tak bisa disangkal. Luca langsung diam. Kalimat itu bukan sembarangan, itu berasal dari jurnal. Tapi itu bukan kode biasa. Itu frasa khusus, ditandai untuk keadaan darurat dan hanya digunakan oleh kontak tingkat handler. Ayahnya pernah menulis catatan di sampingnya hanya untuk agen Dominguez. Kunci Inggris di tangannya terjatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Ia menatap wanita itu, lalu menunduk ke Bravo, yang juga sedang memperhatikan wanita itu dengan seksama. Bravo tidak menggeram atau bergerak, hanya mengamati dengan tenang, seolah mengenali siapa dia. Itu sudah cukup bagi Luka. Dia mempercayai penilaian ayahnya, dan dia mempercayai Bravo. Tanpa bicara, Luka mengangguk singkat dan memberi isyarat agar wanita itu mengikutinya. Ia membawanya melewati garasi, langsung ke panel tersembunyi di dinding belakang. Ia memasukkan kunci kuningan, dan panel itu terbuka dengan desis lembut, memperlihatkan lift. Wanita itu tidak berkata apapun, tapi Luka melihat kilatan persetujuan di mata tajamnya. Mereka turun ke dalam bunker dalam keheningan. Saat pintu terbuka, wanita itu melangkah ke pusat operasi yang berdengung seolah dia pernah berada di sana sebelumnya. "Masih dalam kondisi sempurna," katanya, "kini menunjukkan sedikit kehangatan. Ayahmu pasti bangga melihat ini." Ia berbalik dan mengulurkan tangan. "Aku agen Dominguez. Aku adalah handler ayahmu selama 15 tahun terakhir masa dinasnya." Nadanya menjadi lebih pribadi, tapi lebih dari itu, Daniel adalah mentorku, temanku.
Luka menjabat tangannya, genggamannya kuat dan mantap. "Mereka membobol tadi malam," kata Luka langsung. "2 orang pria profesional." "Kami tahu," jawab agen Dominguez, ekspresinya menjadi serius. "Kami sudah mengawasi sejak kematian ayahmu. Kami melihat mereka mendekat. Kalau keadaan memburuk, kami pasti turun tangan." Ia mengangguk ke arah Bravo yang kini duduk tenang di samping Luka. "Tapi kamu dan partnermu menanganinya dengan sangat baik." "Saudara-saudaraku yang mengirim mereka," kata Luka tanpa basa-basi. "Ya," ia mengonfirmasi. "Dan kamu benar, Luka. Ini jauh lebih besar dari sekadar sengketa tanah. Ayahmu tidak hanya menjaga tempat ini, dia sedang menyelidiki sesuatu yang sangat penting." Ia melangkah ke konsol utama, mengetikkan serangkaian perintah, dan layar menyala menampilkan jaringan rumit berisi nama, bisnis, dan jalur keuangan. Di tengah diagram itu, ada 2 wajah yang sudah sangat dikenalnya, Ricardo dan Claudia. "Saudaramu Ricardo," katanya dengan nada dingin seperti laporan, menggunakan perusahaan teknologi miliknya sebagai kedok untuk menjual sistem panduan dan perangkat lunak militer di pasar gelap. Sedangkan saudari kamu, Claudia, menjalankan galeri seni internasionalnya sebagai tempat pencucian uang dari keuntungan itu. Ia menatap Luka lurus. Mereka bukan pemain kecil, mereka adalah tokoh utama dalam jaringan perdagangan senjata internasional yang besar dan berbahaya. Luka menatap data itu, perutnya terasa mual. Ini jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. "Mereka menyelundupkan senjata?" tanyanya lirih, nyaris tak sanggup mengucapkannya. "Apa yang mereka cari?" "Bukti," jawab Dominguez. "Ayahmu telah membangun kasus lengkap melawan mereka. Ia mendokumentasikan semuanya, setiap transaksi, setiap koneksi. Dan kami percaya semua catatan itu ada di jurnal yang dia tinggalkan." Ekspresi wajahnya melembut, hampir terlihat sedih. "Tapi ada sesuatu lagi yang perlu kamu pahami." Dia kembali ke terminal dan mengetikkan perintah lain. Sekumpulan file baru muncul, cetak biru, log pengiriman, dan gambar resolusi tinggi dari sebuah benda perak kecil, pemicu elektronik yang dirancang khusus, jelas untuk bahan peledak berbentuk terarah. Jantung Luka seperti berhenti. Ia langsung mengenalinya. Ia pernah melihatnya sebelumnya, terkubur di dalam detail laporan rahasia. Laporan yang telah ia baca berulang kali sampai kata-katanya terasa menyakitkan. Suaranya pecah saat akhirnya terucap dengan bisikan. "Provinsi Kandahar, 2 tahun lalu." Ekspresi agen Dominguez akhirnya retak, matanya mulai basah oleh duka yang dalam dan tak terucapkan. Ia mengangguk perlahan, wajahnya berat. "Laporan forensik mengonfirmasi semuanya," ucapnya lirih. "EED yang menewaskan Sersan Javier dan timnya mengandung komponen yang ditelusuri langsung dari pengiriman yang dibiayai oleh transaksi senjata ilegal saudaramu." Kata-kata itu menghantam Luka seperti pukulan di dada. Ia tak bisa bernapas. Kesedihan yang selama 2 tahun ini ia coba kubur. Rasa bersalah yang ia pikul seperti beban tiba-tiba meluap kembali. Tapi kini semuanya berubah. Kesedihan itu punya taring. Ini bukan hanya kekacauan perang atau kebetulan berada di tempat yang salah. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah darah yang dibayar dengan uang haram. Keserakahan saudaranya dan ambisi saudarinya telah membantu menciptakan senjata yang membunuh sahabatnya. Amarah yang membara melonjak dalam dirinya begitu kuat hingga tubuhnya bergetar. Ia menghantam konsol dengan kepalan tangan. Rasa sakit tajam sesaat membungkam badai di dalam dirinya. Lalu ia merasakan sesuatu menyentuh tangannya. Bravo ada di sana, mendekat, matanya lebar penuh kekhawatiran dan erangan pelan keluar dari tenggorokannya. Dia mencoba menenangkannya, mengingatkan siapa dirinya. Luka menghela napas perlahan. Api di dalam dirinya mulai reda, tergantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih keras.
Pria yang dulu merasa hancur sudah tiada. Yang tersisa kini adalah seorang prajurit ditempa oleh duka dan diasah oleh kebenaran. Ia berbalik ke arah agen Dominguez, tatapannya tajam dan mantap. Catatan ayahmu punya kekuatan untuk menjatuhkan seluruh jaringan mereka, katanya. Sebelum meninggal, dia berencana menyerahkan semuanya ke pemerintah. Kemungkinan besar semuanya ada di jurnal yang sedang kamu pelajari. Luka melangkah ke meja, mengambil jurnal itu dan menggenggamnya erat. Rasanya berbeda sekarang, bukan seperti teka-teki, tapi seperti senjata. Ini bukan lagi soal menyimpan kenangan. Ini soal keadilan. Ia menatap mata Dominguez. Beritahu aku apa yang kamu butuhkan. Sejak saat itu, bunker menjadi pusat komando mereka. Berhari-hari Luka dan agen Dominguez bekerja bersama. Pemahaman mendalam Luka tentang metode ayahnya menyatu sempurna dengan jangkauan dan keahlian agensinya. Mereka berhasil membuka lapisan terakhir enkripsi. Kebenaran muncul di layar seperti racun. Nama, tanggal, rincian pengiriman, kode bank. Jurnal itu bukan sekadar catatan. Itu adalah log rinci dari operasi ilegal, jalur penyelundupan, pembeli bayangan, teknologi rahasia, dan rekening luar negeri penuh uang kotor. Itu adalah semua yang mereka butuhkan. Kita hampir sampai, kata Dominguez saat mengunggah file terakhir ke server aman. Mereka tahu ada yang terjadi. Bersiaplah, mereka mungkin menyerang balik. Luka tidak butuh peringatan itu. Ia sudah merasakannya, seperti listrik statis di udara, seperti ketenangan sebelum sesuatu hancur. Ia dan Bravo tak pernah berpisah selama beberapa hari terakhir. Kehadiran anjing itu membuatnya tetap tenang, memberinya kejernihan saat segalanya semakin berbahaya. Serangan itu datang tanpa peringatan. Siang itu cerah dan sejuk. Luka sedang di garasi mengganti oli truknya, mencari ketenangan dalam rutinitas sederhana. Bravo berbaring di dekat pintu garasi yang terbuka, menikmati sinar matahari yang sejuk. Luca masih berada di bawah kendaraan saat mendengar bunyi lembut, pft, hampir seperti tembakan senapan berperedam. Ia pikir itu hanya angin, lalu terdengar suara ban melintir, melaju cepat menjauh di jalan. Ia segera keluar dari kolong truk, mengelap tangannya. Bravo, panggilnya. Tak ada jawaban. Tempat di mana Bravo tadi berbaring kini kosong. Seketika rasa takut menusuk dadanya. Bravo! Teriaknya, nadanya penuh kepanikan. Ia berlari keluar, matanya menyapu sekeliling. Tak ada gerakan, tak ada suara. Hanya ruang kosong di mana seharusnya anjingnya berada. Dengan panik, Luka menyisir seluruh properti. Setiap detak jantung berdentam seperti peringatan. Lalu di rerumputan dekat jalan, sesuatu menangkap cahaya. Ia berlutut. Itu adalah anak panah bius bekas, masih mengilap dengan sisa cairan bening. Mereka telah mengambilnya. Mereka telah menculik Bravo. Sebelum amarah meluap, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia menjawab, genggamannya begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Halo Luka, suara Ricardo datar tanpa emosi, dingin dan tak peduli. Aku yakin kamu sudah sadar kalau temanmu hilang. Di mana dia? Geram Luka, suaranya rendah dan mengancam. Dia aman, jawab Ricardo menyela dengan desahan kesal. Selama kamu tidak melakukan hal bodoh. Untuk sekarang keselamatannya tergantung padamu. Lanjutnya dingin. Kamu punya semua jurnal ayah, seluruhnya. Itu satu-satunya hal berharga di tempat rongsokan yang kamu jaga. Kamu akan membawanya ke pabrik kayu tua di Oak Haven. Kamu punya waktu 1 jam. Lokasi itu adalah bangunan tua membusuk di pinggiran kota, penuh balok lapuk dan logam berkarat, terlupakan oleh waktu. Datang sendirian, lanjut Ricardo, suaranya berubah menjadi bisikan mengancam. Tanpa polisi, tanpa orang dari agensi ayah, kami tahu kalau ada yang mengikuti. Kalau kami melihat 1 orang tambahan saja, kesepakatannya batal dan anjing itu yang akan menanggung akibatnya.
1 jam, Luka. Panggilan terputus. Sesaat amarah membara menguasainya. Ia ingin langsung ke truk, melaju ke pabrik, dan merobek Ricardo dengan tangan kosong. Untuk Javier, untuk ayah mereka, dan sekarang untuk Bravo. Tapi naluri dan pelatihan mengalahkan emosi. Amarah adalah kelemahan. Misinya yang utama adalah Bravo. Alih-alih mengambil kunci, Luka berlari, langsung ke garasi, masuk ke pintu tersembunyi, dan turun ke bunker. Ia menghantam tombol kontak darurat di konsol. Jalur langsung ke agen Dominguez. Dia punya Bravo, kata Luka, suaranya tegang, tapi terkendali saat sambungan tersambung. Ricardo yang menculiknya, dia minta jurnal. Katanya ke pabrik kayu Oak Haven. Aku punya waktu 1 jam. Dominguez tidak ragu. Jangan kemana-mana. Timku, 5 menit lagi sampai. Drone sudah di udara. Mereka takkan mendeteksinya. Selesai. Beberapa menit kemudian, Dominguez dan 4 petugas taktis tiba. Gerakan mereka cepat dan senyap. Di layar utama bunker, tampak umpan drone termal menunjukkan 4 tanda panas di dalam pabrik. Ini situasi Sandera, kata Dominguez, matanya tertuju pada tampilan. Mereka punya keunggulan, tapi mereka buat satu kesalahan fatal, memberimu alasan untuk masuk. Aku akan masuk, kata Luka tegas. Itu bukan permintaan. Dominguez menatapnya sejenak. Ini bukan lagi warga sipil yang diliputi duka. Ini adalah seseorang yang siap menjalankan misi. Kamu akan masuk sendirian sesuai permintaan mereka, katanya. Kamu akan dipasangi alat penyadap. Kami akan tetap tersembunyi menunggu sinyal darimu. Target utamamu adalah anjing itu. Selamatkan Bravo. Kami yang akan mengurus saudaramu. Pabrik kayu tua itu hanyalah cangkang kosong dari masa lalu, berderit, berdebu, dan penuh aroma serbuk, gergaji tua, serta lembab yang membusuk. Luca melangkah ke dalam ruangan utama yang luas, membawa koper berat di tangannya, bukan berisi jurnal asli, tapi umpan. Di tengah ruangan, di bawah cahaya menyilaukan dari lampu sorot portabel, berdiri Ricardo dan Claudia. 2 penjaga bersenjata berdiri di bayangan, dan di sisi lain, dalam kandang baja besar, ada Bravo. Dia terbaring miring, jelas dibius tapi masih sadar. Saat melihat Luka, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan rengekan lemah. Jurnalnya, perintah Ricardo mengangguk ke arah koper. Tidak sampai aku lihat anjingnya, jawab Luka, suaranya menggema di ruangan kosong. Itu bukan perjanjiannya, bentak Claudia, suaranya tajam, ketakutannya nyaris tak tertutupi oleh kemarahan. Luka melangkah maju perlahan, fokusnya tak tergoyahkan. Tatapannya terkunci pada kakaknya, pria yang keserakahannya telah membunuh Javier. Ia merasakan amarah membuncah, tapi ia menahannya. Ia bisa memberi sinyal pada tim sekarang. Mereka akan menyerbu dalam hitungan detik. Tapi dalam kekacauan itu, Bravo bisa terluka, dan Luka tahu ini harus diselesaikan olehnya sendiri. Dialah yang harus mengakhirinya. Dia harus memilih balas dendam atau misi. Ia memikirkan tawa Javier, kepercayaan ayahnya, kesetiaan Bravo. Keadilan akan datang untuk Javier, tapi misi kali ini adalah Bravo. Baik, kata Luka tenang. Ia meletakkan koper di lantai dan menendangnya meluncur di lantai beton. Kalian sudah dapat apa yang kalian mau. Saat Ricardo berjongkok memeriksa koper itu, Luka memberi sinyal, 1 batuk pelan. Tapi dia tak menunggu. Dia bergerak bukan ke arah Ricardo, tapi ke penjaga terdekat dari kandang Bravo. Dia menyerang dengan presisi dan kekuatan, melucuti pria itu dalam 2 gerakan cepat dan melemparkannya ke tumpukan kayu lapuk. Penjaga kedua mengangkat senjatanya, tapi sudah terlambat. Dari langit-langit di atas, 2 anggota tim Dominguez turun dengan tali, cepat dan senyap seperti bayangan. Agen lain menerobos masuk dari semua arah, menguasai lokasi dalam hitungan detik. Ricardo dan Claudia berdiri terpaku, terkejut saat petugas bersenjata mengelilingi mereka.
Saat salah satu agen memborgol kakaknya, Luka menatap Ricardo. Tak ada penyesalan di wajah Ricardo, hanya kebencian dingin dan beracun terhadap saudara yang telah mengalahkannya. Luka mengalihkan pandangan, tak terpengaruh. Ia bergegas ke kandang, berjuang sebentar membuka kuncinya. Saat terdengar bunyi klik, ia membuka pintu lebar-lebar. Bravo terhuyung keluar, masih lemas karena obat bius, dan bersandar ke dada Luka. Kepalanya berat, mengeluarkan rintihan pelan. Luka berlutut, memeluk sahabatnya erat-erat, menekan wajahnya ke bulu lebat Bravo. "Aku di sini, nak," bisiknya, suaranya bergetar karena emosi. "Kamu aman sekarang." Ia telah mengambil keputusan. Ia tidak menarik pelato. Ia tidak membiarkan kebencian menang. Ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah menyelamatkan partnernya. Dan dengan itu, ia akhirnya menebus dirinya sendiri. Dampak dari penggerebekan di pabrik kayu terjadi dengan cepat dan tegas. Di dalam bunker yang tenang dan rapi, agen Dominguez melakukan debrief dengan Luka yang kini tampak fokus dan damai. Jurnal ayahnya, kata-kata terakhir sang kolonel, ternyata menjadi potongan terakhir yang membuka seluruh operasi. Berita penangkapan menyebar cepat. Media nasional meledak dengan tajuk utama tentang dua bersaudara kaya raya. Seorang pengusaha teknologi ternama dan pemilik galeri seni mewah yang diam-diam menjalankan jaringan penyelundupan senjata global. Pers juga menyoroti sumber bukti yang tak terduga. Investigasi rinci yang dilakukan oleh ayah mereka, Kolonel Daniel Rivas, veteran perang yang dihormati. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengungkap kebenaran tentang anak-anaknya sendiri. Kisah itu menjadikannya pahlawan yang bahkan setelah kematiannya tetap mengabdi pada negaranya. Seperti yang telah dijanjikan Dominguez, keadilan ditegakkan dengan cepat dan tuntas. Ricardo dan Claudia bersama rekan-rekan terdekat mereka ditangkap. Aset mereka disita, jaringan mereka dibongkar. Ancaman itu dinetralisir. Dengan krisis di belakangnya, Luka mulai merasakan sepenuhnya tanggung jawab atas warisan yang ditinggalkan. Bermodalkan catatan keuangan rinci milik ayahnya dan bantuan diam-diam dari Dominguez serta tim hukum terpercaya, ia menjalani proses rumit untuk mengamankan kekayaan 200 juta dolar. Ia bukan lagi sekadar penjaga fasilitas rahasia, ia kini memegang pengaruh besar. Tapi pertanyaan yang dulu menghantui ayahnya, kini membebani dirinya. Apa yang harus ia lakukan dengan semua ini? Ketika jawabannya akhirnya datang, ia sejelas kesetiaan yang ia lihat di mata Bravo. 6 bulan kemudian, Luka duduk di sebuah kantor terang dan modern di tengah kota, tempat yang dulu terasa asing baginya, tapi kini ia duduk dengan tenang, penuh keyakinan, tatapannya mantap. Di seberangnya duduk agen Dominguez dan seorang pria terhormat dengan setelan rapi, pelaksana warisan Kolonel Rivas. Di antara mereka tergeletak setumpuk dokumen tebal. Di kaki Luka, seperti biasa, ada Bravo. Pengacara mulai membaca dokumen piagam The Javier Foundation, organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu veteran PTSD dengan melatih dan menempatkan anjing layanan terlatih khusus. Luka menatap agen Dominguez yang membalas dengan senyum bangga yang halus. Ia telah menghabiskan berminggu-minggu membantu Luka mewujudkan ide ini menjadi kenyataan. Luka memikirkan semua veteran seperti dirinya tersesat dalam perang sunyi yang dimulai setelah peluru berhenti, dihantui kenangan yang tak bisa dilupakan, mencoba meredakan rasa sakit dengan cara apapun, dan ia memikirkan Bravo, anjing yang telah menjaganya dari jurang kehancuran dan tak pernah menyerah. Anjing-anjingnya akan berasal terutama dari tempat penampungan, jelas Luka, suaranya kuat, penuh semangat yang bahkan belum pernah ia sadari sebelumnya. Mereka juga pantas mendapat kesempatan kedua. Kami akan melatih mereka dan mencocokkan mereka dengan para veteran, sepenuhnya gratis. Kami akan memberi setiap veteran seorang rekan, pelindung, seseorang yang pantas untuk dibangunkan setiap pagi.
Ia menunduk dan meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Bravo. Aku tahu ini berhasil, karena aku adalah yang pertama membuktikannya. Lalu tanpa ragu, ia mengambil pena dan menandatangani. Dan dengan satu tanda tangan, Javier Rivas Foundation pun lahir. Kekayaan yang dulunya dibangun dalam bayang-bayang dan perang kini akan digunakan untuk membawa terang bagi mereka yang tersesat setelahnya. Itu adalah warisan penyembuhan, penghormatan terakhir bagi sahabat yang gugur dan seorang ayah yang akhirnya ditemukan kembali. Di Montana, musim semi telah kembali, membawa kehangatan dan kehidupan ke tanah itu sekali lagi. Pom bensin di pinggiran Oak Haven tak lagi menjadi peninggalan tua. Tempat itu telah berubah. Aspal yang retak telah diganti. Pompa bensin berkarat telah disingkirkan, diganti dengan model baru yang ramping. Bangunannya sendiri telah direnovasi. Jendela mengilap, rak-rak terisi perlengkapan, dan konter kopi yang hangat mengundang para pengunjung untuk singgah lebih lama. Semua yang ada di tempat itu memancarkan energi tenang dan harapan. Pada suatu sore yang cerah, Luka berdiri di luar bersama Bravo, menyaksikan dua pekerja memasang papan kayu baru. Huruf tua yang lusuh bertuliskan Rivas Service Station telah dicopot untuk selamanya. Sebagai gantinya, papan baru itu menampilkan huruf hijau gelap yang elegan. Daniel and Javier Memorial Rest Stop. Di bawahnya dalam cetakan kecil, bensin kopi tempat untuk beristirahat. Ini bukan sekadar nama, ini adalah pernyataan. Ia menghormati ayahnya, seorang pria yang penuh disiplin dan pengabdian yang menjaga posnya selama 3 dekade. Dan ia menghormati sahabat terbaiknya, jiwa yang pemberani dan setia, yang kini dikenang bukan dengan kesedihan, tapi dengan kekuatan. Saat para pekerja membereskan alat-alat, sebuah minivan berpelat luar negara bagian memasuki pelataran. Pengunjung resmi pertama. Satu keluarga keluar dari mobil, anak-anak tertawa sambil berlari menuju bangunan, menunjuk dengan gembira ke arah anjing besar dan berwibawa yang duduk tenang di dekat pintu. Sang ayah yang seumuran dengan Luka mengangguk padanya. "Tempatmu bagus sekali," katanya dengan senyum ramah. "Terima kasih," jawab Luka. Senyum itu datang dengan alami. "Selamat datang." Dan dia benar-benar tulus mengucapkannya. Malam harinya saat matahari tenggelam di balik puncak gunung yang tajam, Luka berdiri tenang di luar dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Stasiun di permukaan adalah penghormatan untuk ayahnya, seorang pria yang berjaga dalam diam selama puluhan tahun. Bunker tersembunyi di bawah tanah adalah tugas yang kini ia jalani dengan bangga. Yayasan itu milik Javier. Warisan sahabat pemberani, memastikan pengorbanannya membawa terang bagi orang lain. Dan ketenangan yang kini Luka rasakan dalam dirinya, itu adalah hadiah yang ia perjuangkan sendiri. Di sisinya Bravo berdiri tegak dan diam, bahu mereka bersentuhan lembut saat keduanya memandang ke cakrawala yang luas dan berpendar. Luca telah mewarisi kehancuran dan kemuliaan, tapi justru anjing inilah sahabat setia yang tak pernah berkata-kata, yang membawanya ke arah yang benar-benar berarti. Kesempatan kedua, tujuan baru, hidup yang dibangun kembali dari puing-puing, perjalanan yang dilandasi pengorbanan, dipertahankan oleh kepercayaan, dan terus maju dengan harapan. Kisah Luka dan Bravo mengingatkan kita bahwa luka terdalam tak selalu sembuh hanya dengan waktu, kadang sembuh karena ikatan yang begitu setia dan tulus, hingga tak membutuhkan balasan apapun. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan di saat tergelap sekalipun, seorang sahabat setia bisa menuntun kita kembali ke cahaya dan membantu kita menemukan alasan untuk terus melangkah. Jika kamu pernah memiliki hewan yang melindungimu, membimbingmu, atau sekadar tetap di sisimu saat tak ada orang lain, kami akan sangat senang mendengar kisahmu di kolom komentar.
Dengan menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan ke kanal kami, kamu membantu kami terus menyoroti ikatan luar biasa yang membawa penyembuhan dan harapan. Dan perjalanan berikutnya bersama kami sudah menantimu. Cukup klik cerita baru yang kini muncul di layar.